Untuk penilaian portofolio, pemberkasan UKIN, kita itu punya 6 poin yang harus kita siapkan. 4 poin diantaranya itu wajib ada, dan 2 diantaranya itu boleh tidak ada. Nah, jadi kita itu poin 1 ini, penelitian dan publikasi itu wajib, refleksi diri wajib, pencarian informasi baru, ini adalah sertifikat kita ikut pelatihan ya, itu wajib ada. Kemudian inovasi wajib ada. Dan ini pengabdian serta prestasi ini boleh tidak ada. Jadi yang caranya kita itu bagaimana cara cepat kita mengerjakan UKIN? Caranya begini. Yang pertama adalah membuat folder, membuat folder seperti ini ya. Nah, membuat folder seperti ini, UKIN namanya kita, kemudian membuat poin 1 sampai dengan 6. Nah, terus nanti kalau kita itu eh, kita sudah mengerjakan RPL ya, kita sudah mengerjakan RPL, kemudian eh, begini, saya kasih tahu lagi ya, bahwa UKIN itu adalah pemberkasan 3 tahun terakhir, yaitu mulai Januari 2022 sampai Januari 2025. Jadi kalau kita itu punya PTK, punya sertifikat, punya inovasi di poin 5, itu kita bisa pakai lagi syaratnya apa? 3 tahun terakhir. Ya, 3 tahun terakhir. Jadi ini caranya kita itu membuat 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 folder, kemudian membuat folder per poin. Kalau kita punya PTK di RPL, kita taruh di poin 1 dan di poin 2. Kalau kita itu punya sertifikat di RPL, kita taruh di poin 3. Dan kalau kita punya inovasi RPL, punya APE, atau punya LKPD, kita taruh di poin 4 inovasi. Nah, setelah itu, karena ini tidak semata-mata mentahan gitu ya, jadi ini ada apanya? Ada tambahan-tambahannya. Kita abaikan dulu, kita ke sini dulu. Kita ke pengabdian. Kita ke poin 5 dan 6. Jadi caranya itu kita membuat pengabdian dulu. Pengabdian itu adalah SK kepanitiaan. Ya, kepanitiaan itu di kepanitiaan itu bagaimana? Kepanitiaan itu adalah kita aktif di kepanitiaan tingkat ya, tingkat sekolah atau kecamatan atau desa. Kalau kita itu guru, biasanya kita itu bisa dijadikan ketua. Tetapi kalau kepala sekolah itu biasanya jadi jadi apa? Jadi penanggung jawab, ya, jadi penanggung jawab. Untuk mencapai skor maksimal di pengabdian itu, kita membuat membuat apa ini? Membuat SK panitia sebanyak 8, ya, 8 surat, 8 SK. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa acara Agustusan, Pondok Ramadan, 10 Muharram, atau akhir sana, atau panitia PPDB. Nah, itu bebas. Yang penting itu kegiatan-kegiatan kita ada di sekolah. Misalkan kita itu jadi panitia di desa ataukah di kabupaten, karena kita itu apa, misalkan anggota atau pengurus kabupaten, ya enggak masalah kalau ada itu disebutkan. Tetapi kalau tidak punya, cukuplah kita membuat surat ini apa, membuat surat ini ya, sebanyak 8 di tingkat sekolah saja, ini yang mudah. Jadi kalau ini adalah tingkat sekolah ya, ini ya suratnya tingkat sekolah. Karena ini adalah acaranya RA sendiri, berarti kopnya
suratnya dari RA, ya, suratnya dari RA. Lah, misalkan begini, Bu, saya kan kepala sekolah, siapa yang tanda tangan? Karena ini adalah acaranya RA, ya yang tanda tangan tetap kepala sekolah. Meskipun apa yang PPG itu kepala sekolah, ya tetap yang tanda tangan adalah kepala sekolah. Karena apa? Karena kegiatannya itu tingkat RA, ya, tingkat RA. Jadi ini kalau kepala sekolah itu bukan jadi panitia ya. Jadi ini kita tetap ini sudah. Kita pakai ini. Kita pakai apa? Pakai jadi penanggung jawab. Ini sudah seperti ini. Yang kepala RA menjadi penanggung jawab. Dan nilainya tadi ada berapa ini ya? Ada 0,2. 0, Ya, 0,2 ya. Berarti intinya jadi ketua ataupun jadi selain ketua, tetap kita membuat SK kepanitiaan sebanyak 8. Ya. Nah, poin 6 sudah. Kemudian ini ada prestasi. Kalau Bunda Panda di sini pernah mengikuti lomba di tingkat kecamatan atau tingkat gugus dan juara 1 sampai dengan 5 alias sampai harapan 2 itu bisa kita apa? Bisa kita masukkan di sini. Tetapi kalau harapannya atau juara 6 ya itu tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk. Jadi ini boleh tidak ada. Tetapi kalau ada, alhamdulillah. Ya, kita bisa membuktikan dengan sertifikat atau piagam atau dengan pialanya yang disertakan dengan surat tugas. Ya, ini adalah prestasi. Nah, poin 6 dan poin 5 sudah. Ini karena poin 5 ini tidak semuanya menjadi juara, jadi kosong pun ini tidak apa. Tetapi kalau poin 6 ini wajib ada. Karena kenapa kok wajib ada? Selain mudah dilaksanakan, juga mudah dibuat suratnya, juga apa? Menambah nanti poin yang lainnya yang kita kurang. Ya. Setelah itu, setelah 6 dan 5 kita sudah selesai, kita masuk ke kita ke sini, ke sertifikat ya, ke sertifikat. Nah, sertifikat itu adalah pelatihan-pelatihan. Jadi di pelatihan-pelatihan ini rata-rata teman-teman itu ikut pelatihan nasional. Karena kita itu pasti jadi peserta, jadi nilainya itu 0,0,35. Kalau dihitung skor maksimal, sertifikat itu berjumlah 3, ya, ya benar ya, berjumlah 3. Jumlahnya ada 3 poin. Karena kita itu ingin maksimal, jadi kita itu mengumpulkan sertifikat sebanyak 8 atau 9 yang tingkat nasional. Ya, jadi misalkan kita itu punya sertifikat itu tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan, ya disertakan semuanya. Kita punya 9, oke. Lebih dari 9, ya alhamdulillah. Ya. Nah, terus tinggal kita pindahkan lah. Kita urutkan. Caranya bagaimana nanti? Filenya itu kita urutkan tanggalnya dari tahun 2022. Jadi kita urutkan. Sehingga nanti kita membuat uraian, membuat deskripsi, juga uploadnya itu sudah urut karena itu wajib urut. Pengalaman pengalaman teman-teman itu ya, yang tidak urut itu disuruh upload ulang untuk mengurutkan. Ya, jadi bagaimana caranya? Sertifikat itu harus diurutkan sesuai dengan tahunnya, ya, tahun tanggalnya. Nah,
Jadi ini poin 6 sudah, poin 5 sudah, sertifikat juga sudah. Kita ke PTK ya, kita ke PTK atau poin satu. Di poin satu itu ini penelitian dan publikasi itu nilai maksimum 4. Jadi kalau kita itu mau membuat PTK secara maksimal, berarti kita harus punya PTK ada 4 ya. Terus kalau kita tidak punya, ya sudah minimal itu punya satu. Ya, punya satu itu bagaimana? Yang lainnya inilah nanti yang mengangkat ya sertifikat full. Inovasi di fullkan ya dipenuhi. Kemudian pengabdian ini dipenuhi. Jadi kalau misalkan ini nilainya satu, minimal yang ini sudah penuh ya tanpa ini. Jadi nilainya itu tidak jauh dari angka 10 ya. Ini sudah PTK sekarang ya. PTK PTK ini begini. Karena PTK itu ada 4 maksimalnya, yang kita bisa apa? Kita bisa laksanakan lah yang ini. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Nilainya satu. Jadi kalau kita itu punya PTK ada satu, kita harus diseminarkan di sekolah. Bagaimana caranya? Wajib ini ya, wajib diseminarkan. Karena kalau laporan hasil penelitian belum diseminarkan, nilainya itu ada 0,5. Caranya bagaimana? Untuk diseminarkan itu. Nah, caranya itu adalah, hmm, caranya itu harus begini ya. Nah, uploadnya itu satu kali begini. Uploadnya itu begini, satu kali. Di mana ini? Nah, kalau bisa itu di atasnya ini ditulis begini, PTK dan publikasi gitu. Ya, jadi ini apa namanya disusun oleh siapa? Tahunnya ini loh, tahunnya ya, diperhatikan tahunnya. Jangan lupa tahunnya itu mulai dari tahun 2022 ya. Kemudian disahkan jika apa namanya? Jika kepala sekolah disahkannya ya oleh yayasan, berarti KOP yayasan. Jika guru berarti yang mengesahkan adalah kepala RA-nya. Cukup ini, cukup satu saja ya. Kemudian ada kata pengantar, ada ini. Yang terakhir ini loh, lampiran-lampiran. Di lampiran itu ada apa saja ya? Nah, lampiran publikasi PTK ini wajib. Yang menjadikan PTK itu menjadi nilainya satu, yaitu publikasi PTK ini. Apa isinya? Yaitu berita acara. Ya, berita acara. Tanggal berapa kita apa namanya? Kita melaksanakan PTK-nya, kemudian kita seminarkan. Nah, jadi ini ada kepala sekolah, ada sekretaris. Kemudian ada daftar hadir karena ini diseminarkan di sekolah berarti pesertanya adalah teman sejawat. Ya, teman sejawat. Jadi ini harus ditandatangani begini. Ya, ditandatangani begini. Nah, setelah itu apa? Ada dokumentasi publikasi PTK. Kalau di sekolahnya tidak punya proyektor, silahkan pakai papan tulis. Isinya apa? Ditulis begini, publikasi PTK. Judulnya ditulis, tanggalnya ini ditulis yang jelas, disesuaikan dengan berita acara. Modelnya seperti ini sudah fotonya. Kalau punya apa? Kalau punya proyektor ya pakai proyektor. Ya. Nah, seperti ini. Jadi fotonya seperti ini aja. Nah, jadi ini wajibnya itu seperti ini ya. Jadi poin satu punya PTK satu dan wajib dipublikasikan minimal itu di sekolah ya.
Jadi kalau kepingin poinnya itu maksimal, ya buat 4 PTK. Mungkin kalau punya publikasi, jurnal yang sudah dipublikasikan secara nasional, ya langsung kita punya poin 2 ya. Atau punya best practice. Kalau punya best practice ya sudah, entah itu sudah dipublikasikan atau enggak, yang penting kumpulkan aja ya, kumpulkan aja. Tapi jangan lupa pakai, eh, lampirkan juga ini loh, PTK ini buatkan juga ya. Nah, setelah itu, setelah kita membuat PTK di poin 1, kita ke inovasi. Nah, tadi lupa ya. Kita ke inovasi dulu seharusnya. Tidak apa-apa. Jadi kita ke inovasi ya. Inovasi itu ada nilai maksimalnya itu ada 4 ya. Nilai maksimal ada 4. Apa saja inovasi itu? Inovasi yang mampu kita buat adalah alat peraga sederhana dan LKPD. LKPD ini ya, atau buku pedoman guru. Jadi ini contoh. Karena di inovasi itu nilai maksimal 4, kalau kita membuat alat peraga sederhana, yaitu APE, kalau di RA itu APE ya, kita membuatnya 4 APE. Jadi kita bisa memaksimalkan, karena satu APE itu nilainya 1 ya. APE tersebut jangan lupa diberi surat ya, diberi surat. Jadi cara uploadnya itu seperti ini. Cara uploadnya itu seperti ini ya. Harus ada surat pengesahan, ya, surat pengesahan, surat keterangan lah, surat keterangan yang menerangkan adalah kepala sekolah. Ini kebetulan punya saya ini adalah yang yang PPG adalah kepala sekolahnya ini. Jadi ini sama, yang menerangkan dan diterangkan sama. Tetapi alangkah baiknya kalau kepala sekolah itu pakai kop yayasan yang tanda tangan adalah yayasan, ya. Kemudian APE-nya itu hanya begini, difotokan, kemudian di apa ini namanya, dinarasikan. Jadi kita membuat 4 seperti ini, ya. Tertahunnya ya mulai tahun 2022, 23, 24, 25 sebelum PPG, ya. Nah, terus karena kadang itu LPTK itu tidak memahami RA, kalau kita itu punya APE, bisa jadi mereka itu hanya fokus kepada buku, ya, fokus kepada buku. Jadi kita itu minimal lah, kita itu buat LKPD, ya, LKPD lembar kerja peserta didik, minimal itu 1 semester yang digunakan di sekolah. Jadi kita itu membuat seperti LKS itu ya buatan sendiri. Saya tidak punya contohnya. Intinya itu membuat LKPD 1 tema minimal itu 10 lembar lah. Kemudian ada cover yang menyatakan itu judulnya apa, disusun oleh siapa, semester berapa. Nah, terus jangan lupa dibuatkan surat keterangan seperti APE tadi, ya. Jadi kalau kepingin ini kan bebas ya. Kalau kita itu kan banyak di RA itu banyak banyak temanya, banyak ya banyak lah banyak acara kita itu. Yang pasti minimal itu kita membuat 1. Kalau kepingin aman ya kita membuat LKPD ini ada 8 piece, 8 piece ya. Jadi misalkan contohnya itu tema binatang semester 1, tema air udara api semester 2. Kemudian buat lagi ya tema aku hamba Allah semester 1. Terus apa namanya, alat transportasi semester 2. Nah, buat seperti itu yang sama, tetapi dibedakan
tahunnya. Sehingga tahun 22, 23, 24 itu terisi semuanya. Ya, jadi ini inovasi. Inovasi kita membuat APE ada 4 dan membuat LKPD minimal lah membuat 2. Ya, minimal membuat 2. Nah, kemudian setelah nomor 4 ini, kita ke poin refleksi. Refleksi itu adalah pengembangan diri. Kita berkembang gitu loh. Ya, pengembangan diri itu bagaimana? Sebagai contoh ya, mahasiswa mengikuti pelatihan pembuatan media untuk matematika. Pengetahuan yang digunakan untuk perbaikan pembelajaran dengan menciptakan karya inovasi. Nah, bukti perbaikan pelaksanaan pembelajaran dilampirkan pada refleksi. Nah, contohnya itu begini nanti mukadimahnya itu. Karya inovasi kan kita sudah membuat APE. Kita juga bisa membuat LKPD tadi. Ya, karena ini adalah karya inovasi bentuk karya ini ya. Anggaplah ini begini. Contohnya, pohon angka tadi itu begini. Anak kelompok A sulit memahami konsep benda dengan angka. Saya membuat media sebagai perbaikan pembelajaran dengan menciptakan karya inovasi berupa alat peraga sederhana yang berjudul apa? Berjudul pohon angka. Caranya, jadi itu dikasih mukadimah seperti itu sebelum apa? Sebelum upload karya inovasi tadi yang di poin 4 tadi ya, itu kita pindahkan di poin 2 ini, di poin C, refleksi ini. Nah, kita beri mukadimah seperti itu. Ya, bagaimana karya inovasi ini terbentuk. Jadi yang poin 4 tadi kita ambil satu, kita narasikan di sini. Nah, ini contoh yang C. Untuk contoh yang B, refleksi penelitian, karena kita sudah membuat PTK di poin 1, maka kita apa? Kita tinggal copy. Kita upload di apa ini? Di poin 2B. Nanti ada mukadimahnya lagi. Narasinya bagaimana? Saya melaksanakan penelitian tindakan kelas berjudul titik-titik ini. Karena dengan latar belakang anak-anak itu kurang misalnya maksudnya itu kekurangannya apa ya? Misalkan berhitung ya. Kurang dalam me, apa? Menghafal mau kok menghafal? Mengenal angka. Sehingga saya itu membuat eh, apa? Membuat penelitian meningkatkan kognitif anak, misalkan seperti itu. Jadi dikasih dikasih apa? Eh, dikasih mukadimah, diberi narasi bagaimana penelitian itu dibentuk. Nah, untuk refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen minimal itu 1 semester sekali ya. Jadi kita itu contohnya bagaimana? Kita buat ini. Kita membuat poin 2 itu seperti ini. Refleksi. Jadi ini ya, refleksi inovasi APE. Ini tadi ada PTK ya. Kemudian ada upload pembelajaran. Bagaimana pembelajarannya punya ini? Nah, kalau ini refleksinya tentang tentang apa ini ya? Kok banyak sekali. Ini dikasih mukadimah seperti ini. Pada refleksi perencanaan yang saya lakukan adalah merevisi ulang RPP K13 menjadi kurmer ya, menjadi kurmer. Jadi ini refleksinya adalah perbaikan dari RPP K13 menjadi kurmer. Jadi di sini ada contohnya sudah. Ada RPP ini RPP kurmer ya, RPP kurmer kemudian diganti menjadi nah
modul ajar. Jadi ada before afternya. Ini contoh contoh di perencanaan. Kalau di pelaksanaan, salah satu contohnya adalah mana ini? Salah satu contohnya begini. Hmm, diberi mukadimah juga. Karena mukadimah ini adalah yang menentukan apa refleksi kita. Jadi pengembangan diri yang saya lakukan melaksanakan pendekatan saintifik yang sebelumnya menjelaskan materi kepada anak hanya mengamati gambar. Nah, tetapi semester terakhir ini melaksanakan dengan pendekatan saintifik. Salah satunya adalah mengenal makanan khas Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, yaitu klepon, dengan cara mencicipi sekaligus membuatnya langsung. Jadi ini foto pembelajaran sebelum melakukan refleksi, ya, hanya mengamati gambar seperti ini. Kemudian foto setelah refleksi dengan cara pendekatan saintifik. Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi ini kegiatannya bagaimana berbasis saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan inovasi, menalar, mengkomunikasikan. Ya, jadi ini adalah contoh refleksi. Contoh asesmen, contoh dari asesmen, ini kan macam-macam ya, pelaksanaan itu macam-macam. Macam-macam lah contohnya. Asesmen ini tentang instrumen penilaian. Contoh ya, K13 kemarin saya hanya menggunakan checklist. Sekarang saya menggunakan foto berseri, hasil karya kayak gitu. Ya, jadi diberikan instrumen before pakai K13, kemudian afternya sesudahnya kita lampirkan yang apa? Yang kurmer. Jadi kalau kita punya PTK ada satu, nilai kita 0,5. Kalau kita ini punya satu, berarti 0,5. Kalau ini punya satu berarti nilainya dari dua ini hanya 1 poin. Jadi di karya inovasi, kalau kita itu sudah punya 4 di inovasi, poin 4 tadi, kita masukkan semuanya di sini, sehingga apa? Sehingga kita itu punya dua. Jadi nilainya 2. Jadi 1 ditambah 2 ada 3 nanti maksimalnya. Ya, sudah ya. Jadi ini sudah semuanya. Jadi kita itu di apa namanya di UKIN ini, ya di UKIN ini PTK minimal punya satu, refleksi diri itu eh, maksimal itu punya 3, ya. Inovasi pencarian informasi baru kita punya 9, inovasi kita punya 4. Nah, prestasi boleh tidak ada, pengabdian punya 8 lembar, ya, 8 acara. Nah, itu saja untuk portofolio UKIN. Selanjutnya bisa segera dilaksanakan ya, dikumpulkan dari sekarang sehingga nanti kalau sudah waktunya UKIN sudah bisa kita langsung upload. Dah, terima kasih.